Let's go. Yuk, wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari tim Nusantara Outlook, kelompok 10 dari kelas Wastek 37 akan mempresentasikan hasil feedback dari tim kami. Untuk yang pertama yaitu anggota tim kami ada Laura, Vicentian Michael, Sultan Alif, dan saya sendiri Alif Ramanka. Next. Yang pertama adalah latar belakang, di mana untuk latar belakang yang kita isi ini adalah Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam kerajinan yang tangan yang khas. Keanekaragaman ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor geografis dan sejarah. Indonesia memiliki tanahnya sendiri yang berupa negara kepulauan yang bersifat teritorial. Alhasil, setiap daerah memiliki budaya dan keahlian sendiri. Di sisi lain, sejarah negara ini dulunya didasari dengan datangnya negara orang asing seperti Buddha, India, Arab, Belanda, Tionghoa, Portugis, bahkan Jepang. Tujuan datangnya negara-negara tersebut ingin mendapatkan dan mengambil keragaman yang ada melalui integrasi, asimilasi berbagai budaya, siapa yang sosial. Oleh karena itu, wajar jika Indonesia disebut sebagai negara ribuan budaya dan kerajinan tangan. Banyak sekali kerajinan khas Nusantara, mulai dari kain batik, songket, dan lain-lain di seluruh Nusantara. Untuk problemnya sendiri, kami didasari ada 3 problem yang kami temukan, yaitu yang pertama, Indonesia masih kalah jauh dengan Cina dan India di bidang kain tekstil. Yang kedua, Indonesia hanya mampu berkontribusi 1,5% pada pasar dunia di bidang kain tekstil. Lalu yang ketiga, ada terlambatnya UMKM Indonesia yang memahami pemasaran dengan secara digital. Untuk solution bisa dijelaskan oleh teman saya, Michael. Untuk solution, oleh sebab itu dari beberapa permasalahan yang terjadi menjadi penggerak kami untuk membuat Nusantara Outlook yang merupakan satu platform membantu kesejahteraan para UMKM, pengrajin kain dari tiap daerah, serta membantu para calon konsumen yang mengalami kesusahan ketika sedang wisatawan ke suatu daerah dan ingin mendapatkan produk seperti buah tangan dari daerah tersebut. Nah, memang tidak mudah bagi para UMKM dalam mengikuti sebuah alur seperti pemasaran dan pendistribusian, serta tidak mudah juga untuk para calon konsumen agar mencari barang yang diinginkan. Gagasan tersebut membuat mereka harus melakukan adaptasi mengenai teknologi di era digital saat ini. Nah, Nusantara Outlook membantu para UMKM dan calon konsumer agar mengenal teknologi digital dan membantu untuk beradaptasi dan eksplorasi dalam dunia digital. Dikarenakan minimnya para UMKM yang paham dan beradaptasi mengenai dunia digital marketplace, yaitu memiliki angka 13%, dan angka tersebut terbilang jauh dari pelaku UMKM yang berada di Indonesia, yaitu berkisar 88,8% dikutip dari Futura AI. Selanjutnya, berikut merupakan overview produk dari Nusantara Outlook. Ini ada logo aplikasi dan desain prototipe aplikasi kami. Okay, next. Untuk fitur, silakan dijelaskan oleh Selanjutnya untuk fitur sendiri, pertama ada fitur chain yaitu katalog kain, ada fitur market, ada order, ada fitur profile, dan fitur value yaitu level to win. Next. Untuk market size-nya sendiri, wanita umur 20-40 tahun yang menyukai produk kreatif khususnya fashion, dan orang yang menyukai dan membutuhkan kain-kain khas daerah Indonesia. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini kami mengadopsi Business Model Canvas untuk membantu dalam mengenali segmentasi pasar, terutama di aplikasi kami. Di sini yang pertama ada key partners, terdiri dari pengrajin kain, jasa ekspedisi, yaitu DNA, Tiki, GNT, dan lain-lainnya. Kemudian untuk key activities ini, yang pertama adalah melakukan perencanaan pemasaran, maintenance website, melakukan kerjasama mitra, yaitu di sini mitra kami adalah pengrajin kain dan UMKM jenis lainnya. Kemudian untuk value proposition, di sini yang pertama ada keberagaman kain yang terkategori dari jenis dan asal daerahnya masing-masing. Kemudian berbelanja kain daerah tanpa perlu berkunjung secara langsung dengan aplikasi kami tentunya. Kemudian kepercayaan dan kenyamanan berbelanja serta mendapatkan kain langsung dari pengrajinnya sehingga mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Kemudian untuk customer relationship, yang pertama diskon dan voucher, email secara berkala mengenai update tentang promosi. Kemudian untuk customer segments, pertama di daerah wisata Indonesia, pilihan wanita usia umur 20 hingga 40 tahun,
pecinta produk kerajinan dalam negeri, dan orang yang membutuhkan kain. Kemudian key resource terdiri dari infrastruktur aplikasi dan SDM yang paham akan teknologi. Untuk channels di sini ada website app, sosial media, dan virtual workshop. Untuk cost structure terdiri dari maintenance infrastruktur aplikasi, marketing dan branding, dan upah karyawan. Dan yang terakhir ada revenue streams, yaitu dari penjualan produk secara online. Nah, mungkin sudah tadi sedikit dijelaskan di Business Model Canvas. Strategi pemasaran ini kita lakukan di 3 segmen. Yang pertama ada virtual pameran produk. Mengingat di tengah kondisi saat ini pandemi, belum mungkin adanya pameran produk secara langsung. Kemudian ada media sosial. Di sini nantinya dari aplikasi kami membuat sebuah akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian ada iklan. Iklan di sini kami melakukan dua cara, yaitu melalui online, yaitu dengan Instagram Ads, Facebook Ads, dan sejenisnya, dan kemudian secara offline yang berupa seperti brosur, terus pamflet agar bisa dikenalkan ke masyarakat luas. Kemudian selanjutnya di sini ada competitive advantage, di mana kami mengambil dari 2 aplikasi jenis, di mana di sini sudah dibedakan dari beberapa poin perbedaan. Yang pertama di sini mitra pengrajin dan UMKM, di mana Nusantara Outlook terdapat penggait dari mitra pengrajinnya. Kabar Batik tidak ada. Kemudian Preza, aplikasi Preza itu terdapat seperti Nusantara Outlook. Di sini langsung saja untuk perbedaannya bisa dilihat dari jual beli produk internasional yang mungkin 2 aplikasi sejenis itu ada yang tidak ada, hanya media informasi saja. Kemudian di Nusantara Outlook ini ada fitur gamification, yang juga dari 2 aplikasi jenis ini tidak terdapat fitur gamification, yaitu level to win. Jadi memungkinkan pengguna untuk dapat lebih tertrigger untuk membeli kain ya. Kemudian untuk pencarian kategori produk kain TBR ini juga Nusantara Outlook menyediakan berbagai macam kategori dari asal daerah, kemudian jenis kain batik itu sendiri. Nah, di sini mungkin 2 aplikasi serupa tidak terlalu lengkap. Itu mungkin dari competitive advantage. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk anggaran biayanya sendiri, yang pertama pengeluaran dari peralatan penunjang yaitu 1 juta, untuk bahan habis pakai 1,5 juta, transportasi 350, dan lain-lainnya 1 juta. Jadi totalnya ada 3.350.000. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.